Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas materi pelajaran kita, yaitu bagian 1, mari mengenal nama Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 99 nama. Pada pelajaran ini, yang akan dikemukakan hanyalah 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Sudah menjadi kebiasaan apabila kita ingin mengenal sesuatu, misalnya mengenal orang, hewan, tumbuhan, dan benda alam lainnya, yang pertama ditanyakan adalah namanya. Melalui nama itu, kita mengenal sesuatu. Demikian juga halnya Tuhan. Siapakah Tuhan? Agama Islam menyebutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengenal lebih jauh siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawabannya ada pada Asmaul Husna. Oleh karena itu, Allah mewahyukan namanya kepada manusia melalui kitab suci Al-Quran. Di sana disebutkan nama-nama Allah sebanyak 99. Nama atau disebut dengan Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang baik dan indah. Hari ini kita akan membahas 4 Asmaul Husna. Yang pertama, Al-Mumit. Yang kedua, Al-Hayyu. Yang ketiga, Al-Qayyum. Dan yang keempat, Al-Ahad. Al-Mumit artinya yang maha mematikan. Allah telah berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari manusia. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan yang abadi. Al-Hayyu, yang maha hidup, mengandung arti bahwa Allah hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup makhluknya. Hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah. Contoh, berapa banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, tapi Allah masih berkehendak memberikan kesempatan untuk hidup. Sebaliknya, sering kita melihat orang yang tidak sakit, kondisi dalam keadaan sehat walafiat, tiba-tiba saja terdengar sudah meninggal dunia. Penyebabnya bermacam-macam. Ada yang sakit, terjatuh, tabrakan, atau tertabrak, tenggelam, tertembak, dan sebagainya. Al-Qayyum, yang maha berdiri atau mandiri. Al-Qayyum mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Al-Ahad artinya yang Maha Esa, mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Esa, yang Maha Tunggal atau Esa, yang tetap menyendiri dan tidak ada sekutu baginya. Aku ingin terpuji di hadapan Allah. Apakah kamu ingin terpuji di hadapan Allah? Anak yang soleh tentu akan menjawab, ya. Mari kita bersikap dan berperilaku dengan cara mengamalkan Asmaul Husna sebagai berikut. Mengamalkan Al-Mumit, yang maha mematikan, mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Misalnya, rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin belajar, serta patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. menjauhi yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya.
misalnya mencuri, berkelahi, dan menyakiti orang lain. Selain itu, biasakan berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Mumit, wahai Tuhan yang maha mematikan, matikanlah kami nanti dalam keadaan husnul khotimah. Mengamalkan Al-Hayyu, yang maha hidup, memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah, seperti memelihara diri sendiri, yaitu dengan mencari makan dan minum secara teratur, jangan berlebihan, dan selalu memelihara kebersihan agar tetap sehat. Selain itu, kita dapat mengamalkan Al-Hayyu dengan membantu kelangsungan hidup orang lain, misalnya bersedekah, memberi makan, minum, dan membantu kesehatan orang lain. Mengamalkan Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri. Al-Qayyum mengajarkan manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Mengajarkan kita bahwa hidup harus punya semangat mandiri dalam segala sesuatu dan kondisi. Dan bagi siswa kelas 5, bila di rumah harus sudah dapat melakukan sendiri hal-hal tertentu. Misalnya, merapikan tempat tidur, menyiapkan perlengkapan sekolah, mengambil sendiri sarapan, dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Qayyum, jadikanlah hidup kami tidak selalu bergantung kepada orang lain. Selanjutnya, mengamalkan Al-Ahad, yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk tidak menyembah Tuhan selain Allah dan agar kita selalu mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Misalnya, mandi, makan, berpakaian, mengerjakan PR, menyusun dan merapikan buku pelajaran di rumah dan sekolah. Demikianlah penjelasan materi pelajaran 2, Mari Mengenal Allah, melalui nama-namanya. Insya Allah kita akan melanjutkan materi pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.